Nah, enggak ya. Baik, kita akan bahas tes awal dulu seperti biasa ya. Mana tes awal teh? Saya belum buka lagi kuliahnya, sebentar. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan membahas apa? Wah, tidak ada yang merespon. Jangan-jangan pada belum mengerjakan tes awal. Implicit explicit, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Fazia. Oke, saya share screen ya. Apakah tampilannya sudah berubah? Masih loading? Masih loading, Bu. Masih loading. Tes awalnya ketutup di jam 7 malam, bukan Ibu? Ini suara saya terputus-putus nggak ya? Ibu. Enggak, Bu. Oke, tapi nge-lag mungkin ya. Ya, gimana? Layarnya udah muncul? Ibu. Sudah? Udah, Bu. Ya, terima kasih konfirmasinya. Ini sepertinya jaringan saya yang tidak bagus. Oke, ya sambil menunggu loading, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi implisit dan seperti apa cara mencari turunan fungsi implisit tersebut. Yang kita lihat umumnya fungsi-fungsi yang diberikan dan kita cari turunannya adalah fungsi yang berbentuk fungsi eksplisit ya. Kenapa dinamakan fungsi eksplisit? Karena bentuknya itu ya eksplisit gitu. Jadi bentuknya Y sama dengan sesuatu ada ekspresi simbolik dalam variabel X gitu ya. Nah, kenapa ada yang namanya fungsi implisit? Karena kalau pada bentuk fungsi eksplisit, untuk mendapatkan nilai Y-nya, kita langsung memasukkan nilai X yang ingin kita cari berapa nilai Y-nya, gitu. Nanti akan langsung didapat Y-nya. Nah, tapi kalau di fungsi implisit ini mungkin tidak semudah itu untuk kita mendapatkan nilai Y-nya, meskipun X-nya sudah kita ketahui. Jadi umumnya kita perlu melakukan manipulasi aljabar terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai Y-nya saat X-nya diketahui. Kenapa? Karena umumnya yang namanya fungsi implisit itu cirinya ada dua ya. Jadi X dan Y-nya mungkin berada di satu ruas, atau Y-nya itu memiliki koefisien yang tidak satu. Gitu ya. Mungkin pangkat Y-nya juga tidak satu. Dalam artian apa? Bisa jadi nanti kita menemukan bentuk fungsi implisit yang bentuknya adalah akar Y sama dengan misalnya 2X plus 3. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan Y-nya kita harus dikuadratkan dulu di kedua ruas, baru nanti akan didapat Y-nya. Jadi harus kita manipulasi dulu bentuk fungsinya untuk mendapatkan nilai Y. Umumnya fungsi implisit dapat digantikan ke dalam bentuk fungsi eksplisit ya dengan cara manipulasi aljabar tadi. Yang jadi masalah adalah kadang fungsi eksplisit yang dihasilkan bentuknya bisa jadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan fungsi implisitnya gitu. Namun demikian pada saat kita mengubah dari bentuk implisit menjadi eksplisit, aturan fungsinya
ciri dari fungsinya itu tidak boleh berubah. Dalam artian apa? Ya domainnya tidak berubah, range-nya juga tidak berubah. Ya. Jadi betul ini untuk pertanyaan pertama, perubahan bentuk implisit fungsi menjadi eksplisit tidak boleh mengubah domain dan range fungsi. Ya, ini pernyataan benar. Lalu kita lihat. Ibu maaf, Ya. Tes awalnya tutup di jam 7 malam, Ibu. Hah? Gitu? Iya, Wait. Jam 7 malam ini atau tadi malam? tadi malam. Malam ini. Oh gitu. Loh, rasanya saya nggak otak-atik jamnya deh. Bentar ya. Oh iya, kenapa jadi jam 7 malam ya? Ini masih ada yang belum selesai mengerjakan? Atau udah semua? Waduh. Pesan saya copy paste dari yang sebelumnya aja sih. Udah saya tutup dulu ya. Jam 8. Ini 15 orang yang sudah mengerjakan? Atau masih ada yang belum? Ayo, pesertanya udah berapa ya? 20 kurangi 2. 18. Oh, ada 3 orang yang masih mengerjakan ya, Teh? Ada Rini Kurniasi masih in progress. Kayak nggak apa-apa lah ya, sambil kita gimana nih, mau nunggu Rini dulu atau gimana? Iya, Ibu nunggu aja dulu. Nunggu dulu. Ya udah kalau gitu sambil menunggu, saya sambil apa? Oh iya, jadi untuk pertemuan hari ini karena minggu depan udah UTS, jadi rencananya saya juga akan membahas soal UTS kalkulus diferensial yang saya pegang, tapi ya saya nggak punya komplit. Kayaknya adanya yang ini 1920 deh. Karena kan kita ini sambil responsi juga ya. Nanti kita akan bahas soal sambil persiapan UTS. Nah, mungkin kembali lagi ke fungsi implisit. Nah, untuk mencari turunan fungsi implisit, terus gimana caranya? Ya, kalau saat kita ubah ke dalam bentuk fungsi eksplisit menjadi lebih sederhana, ya lebih baik ganti saja ke dalam bentuk eksplisit, lalu kita cari turunannya, itu akan jauh lebih mudah menurut saya. Tapi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pada saat kita ubah bentuknya dari implisit ke dalam eksplisit, kadang-kadang malahan jadi lebih rumit gitu bentuknya. Nah, untuk kasus yang seperti itu, kita dapat menggunakan turunan fungsi implisit. Caranya gimana? Variabel y-nya kita anggap sebagai fungsi dari betul. Jadi variabel y-nya kita anggap sebagai fungsi dari variabel x gitu ya. Jadi nilai y-nya bergantung pada x. Dengan menganggap seperti itu, nanti kita turunkan keseluruhan persamaannya. Turunan dari y-nya menjadi y aksen, turunan x-nya nanti ya sama seperti mencari turunan x yang biasa gitu ya. Terus kita lakukan manipulasi aljabar, pindah ruas, dikalikan, dibagi, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita akan dapatkan bentuk y aksen sama dengan sesuatu. Memang kalau kita mencari turunan dari bentuk fungsi implisitnya langsung, nanti bentuk turunannya juga akan berbentuk implisit. Itu dalam artian apa? Nanti mungkin turunannya akan mengandung y lagi. Dan itu nggak apa-apa, karena ya namanya juga fungsi implisit.
untuk mencari turunan tingkat tingginya apakah bisa? Bisa, ya dari turunan pertamanya diturunkan lagi aja. Nanti ya sama seperti sebelumnya, Y-nya dan Y aksennya itu keduanya kita anggap sebagai fungsi-fungsi dari F. Gitu. Nanti manipulasi aljabar lagi, sehingga nanti turunan Y aksennya kan Y double aksen. Gitu. Terus Y-nya turunannya jadi Y aksen, di otak-atik supaya nanti keluar hasilnya Y double aksen sama dengan sesuatu. Ya hanya saja seperti tadi juga saya sebutkan, nanti turunan keduanya juga mungkin mengandung bentuk Y dan Y aksen. Gitu. Ini apa? Ya Allah, salah buka saya. Bocor deh soalnya. Oke, ini ya harusnya saya buka. Kalkulus diferensial. Oke, nanti kita akan bahas ini. Ini apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, mari kita bahas kalau gitu ya. Review. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsi implisit ini dapat kita cari turunan kedua, turunan ketiganya. Caranya gimana? Dengan ya yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi Y aksen dan Y-nya kita anggap sebagai fungsi dengan variabel X. Lalu turunkan keseluruhan persamaannya di manipulasi aljabar sampai dapat Y double aksen. Nanti turunan ketiganya dan seterusnya juga dilakukan dengan cara yang serupa. Gitu. Jadi fungsi implisit tidak memiliki turunan tingkat tinggi, ini adalah pernyataan yang salah. Oke, selanjutnya. Dalam mencari turunan dy per dx dari fungsi implisit, variabel y dipandang sebagai suatu fungsi dari x, ya, benar ya. Kemudian, ya tadi ini kita sudah bahas perubahan bentuk implisit fungsi menjadi eksplisit tidak boleh mengubah domain dan range-nya, ini benar. Oke, berikutnya. Fungsi implisit umumnya dituliskan dalam bentuk persamaan, betul ya. Jadi biasanya memang fungsi implisit, kalau fungsi eksplisitnya itu kan bentuknya y sama dengan fx gitu. Itu sebetulnya persamaan juga ya. Nah tapi biasanya kan kita melihat bagian belakangnya aja gitu, bentuk fx-nya aja seperti apa. Kalau fungsi implisit jadi y-nya juga masuk ke dalam bentuk persamaan. Y sama dengan sesuatu yang mungkin di otak-atik lagi. Ini pernyataan benar. Kalau lihat contoh-contohnya di modul juga diberikan bentuk persamaan. Apakah setiap fungsi implisit pasti memiliki turunan? Ya enggak juga ya. Sama seperti fungsi juga ada yang tidak memiliki turunan. Contohnya apa? Minggu kemarin misalnya fungsi yang kontinu tapi tidak punya turunan, yaitu fungsi nilai mutlak dari X itu nggak punya turunan di titik 0. Ya. Kemudian misalnya bentuk-bentuk fungsi tangga itu pasti nggak punya turunan di tempat naik atau turunnya itu ya. Kemudian apalagi misalnya fungsi yang tak hingga gitu. Jadi fungsi 1 per X pada saat X-nya sama dengan 0 itu nggak ada turunannya di situ ya. Jadi ya setiap fungsi implisit pasti memiliki turunan, belum tentu juga. Ini pernyataan yang salah. Tidak pasti ya. Kemudian, oke. Y sama dengan 2 per 3X ditambah 4 per 3 merupakan bentuk eksplisit dari fx yang bentuknya 3Y kurangi 2X sama dengan 4. Ini mungkin lebih mudah kita ngeceknya dari sebelah kanan terus ke kiri dulu ya. Jadi dari bentuk fungsi implisit 3Y kurangi 2X sama dengan 4, kita ubah ke dalam
Y sama dengan sesuatu. Caranya gimana? Ini min 2X-nya pindah ke kanan ya. Jadi 3Y sama dengan 2X tambah 4. Kemudian dibagi 3 keseluruhan persamaannya. Sehingga Y sama dengan 2X tambah 4 lalu dibagi 3 atau 2/3X ditambah 4/3. Ini pernyataan yang benar. Turunan suatu fungsi hanya dapat dicari dari bentuk eksplisitnya. Tidak ya. Makanya kita bahas turunan fungsi implisit pada hari ini. Oke, 3 soal lagi. Setiap fungsi implisit dapat selalu diubah ke dalam bentuk fungsi ya. Ke dalam bentuk eksplisitnya betul, tapi yang sederhananya ini tidak selalu dapat sederhana ya. Ini penyataannya salah. Nanti mungkin kita lihat di beberapa soal latihannya ya. Oke, untuk mencari turunan Y terhadap X, jika diketahui fungsi implisitnya adalah 3XY kurangi 2X sama dengan 1. Maka kita tuliskan bentuk turunan DDX dari FXY menjadi seperti ini. Kenapa jadi begini ya? Oke, ini kita punya bentuk 3XY. Ini kita pandang sebagai bentuk perkalian U kali V. Sehingga turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kalau U-nya adalah 3X dan V-nya adalah Y, maka U aksennya adalah 3 dan V aksennya adalah Y aksen. Gitu. Jadi turunannya gimana? U aksen V menjadi 3, turunan 3X, kalikan V-nya Y, 3Y, ditambah U V aksen. U-nya adalah 3X, V aksennya sama dengan Y aksen. Nah, untuk suku yang kedua, min 2X ini diturunkan jadi 2, 1 diturunkan jadi 0. Tuh. Sehingga didapat bentuk seperti ini. Lalu selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan Y aksen. Betul, ini jadi 3Y dan min 2-nya pindah ke kanan, terus nanti keseluruhannya dibagi dengan 3X. Gitu. Oke, ini pernyataan yang benar. Soal terakhir, bentuk implisit dari suatu fungsi ditandai dengan posisi variabel X dan Y yang berada di ruas yang sama, atau koefisien variabel Y-nya yang tidak benar kali 1. Ya, ini benar ya. Oke, saya cek dulu apakah apa ya? Apakah kunci jawabannya sudah sesuai? Oke ya, sepertinya tidak ada kesalahan dari pembahasan tadi. Sudah sesuai dengan kunci jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan dulu untuk tes awal? Tidak, Ibu. Tidak ya, baik. Yang lain saya anggap sudah diwakili oleh Umayyah. Kalau begitu, kita akan bahas sedikit. Oh, bentar. Saya harus buka apa? Buka file modulnya dulu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita akan membahas tentang fungsi implisit dan bagaimana mencari turunannya. Mana ini udah terbuka. Oke, mungkin kalau lihat kalau cek modulnya udah ada ini ya, bentuk fungsinya yang mungkin cukup sederhana. Jadi saya akan membahas soal yang ada di latihan saja. Oke. Ada request yang mana? Baik. Nah, untuk soal-soal yang diperlihatkan pada nomor 1, fungsi-fungsi implisit yang diperlihatkan pada nomor 1, ini adalah bentuk fungsi implisit yang cukup sederhana pada saat kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Jadi semuanya bentuknya polinom, gitu ya. Dan ini mungkin nggak terlalu sulit kita otak-atik, kita ubah ke dalam bentuk eksplisitnya.
Mungkin saya bahas salah satu dulu, yang mana ya enaknya? Yang mana? Yang D mungkin ya, saya coba bahas yang D. Bentar, mana pennya? Baik, saya pindah dulu ke open board. Kenapa nge-hang? Jadi kita punya bentuk fungsi ya, kita akan membahas turunan fungsi implisit. Oke, kita lihat misalkan kita punya bentuk fxy-nya ya. Fungsi implisitnya adalah tadi yang D ya, 1dx kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat y ditambah 3x y sama dengan 0. Oke, ini merupakan fungsi implisit. Kenapa ya? Kita lihat x dan y-nya ada di satu ruas, ada bentuk perkaliannya juga ya antara x dan y-nya. Koefisien dari y-nya juga tidak satu. Lihat di sini ada 2, ada 3. Oke, ini merupakan bentuk fungsi implisit. Seperti apa bentuk eksplisitnya? Bagaimana cara mendapatkan bentuk eksplisitnya? Yang tidak mengandung y, kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Jadi 2x kuadrat y ditambah 3xy sama dengan min x kuadrat, pindah ke kanan. Kemudian ini yang mengandung y kita kumpulkan. 2x kuadrat ditambah 3x y sama dengan min x kuadrat. Lalu pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Ya, min x kuadrat dibagi 2x kuadrat plus 3x. Dalam hal ini kita memang bisa menyederhanakan ya. Tujuannya kenapa harus disederhanakan? Supaya pada saat untuk bentuk fungsi implisit, pada saat kita substitusikan x-nya sama dengan 0, ini masih ada nilainya kan ya? Dalam artian apa? Kalau kita masukkan x-nya 0, nanti akan kita dapat y-nya 0. Ya nggak? Sebentar ya. Kalau misalnya x sama dengan 0, maka kita substitusi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kuadrat kali y, ditambah 3 kali 0 kali y sama dengan 0, ini jadi 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi fungsinya masih terdefinisi untuk x sama dengan 0. Nah, tapi kalau kita punya seperti ini, saat disubstitusikan x-nya sama dengan 0, ini jadi bentuk tak tentu. Ya, jadi bentuk 0 per 0. Jadi, di sini kita perlu bagi mungkinnya dengan x keseluruhannya supaya menjadi min x dibagi 2x plus 3. Tuh. Ya, kalau ini kan disubstitusikan 0, oh ya, bentar. Ini mungkin bukan hanya y0 ya, tapi untuk semua y bilangan real juga bisa masuk. Tinggal kita batasi aja. Mau seperti apa. Tapi karena harus satu nilai y-nya, ya udah dibuat aja y-nya 0. Oke. Pada saat kita masukkan y-nya ke sini, maaf. Maksudnya pada saat kita masukkan x-nya ke sini, maka akan didapat y-nya adalah min 0 dibagi 0 tambah 3 ya. 0 dibagi 3 ya 0. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan tidak boleh mengubah domain fungsinya. Kalau kita di sini masukkan x-nya 0 masih ada nilainya, di sini juga pada saat kita masukkan x-nya 0 tidak masih tetap ada nilai fungsinya. Gitu.
Kemudian bagaimana mencari turunannya? Kalau kita punya bentuk eksplisit, berarti ini kan bentuk eksplisitnya. Y sama dengan min X dibagi 2X plus 3 ya. Mencari aksennya gimana? Ya ini mau pakai aturan turunan dari pembagian ya. Kalau atasnya kita misalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai U, bawahnya sebagai V, U aksennya adalah min 1 dan V aksennya adalah 2. Sehingga Y aksennya adalah U aksen. Kenapa merah? Salah. U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Hasilnya adalah min 1 kali 2X plus 3 dikurangi min X kali 2 dibagi dengan 2X plus 3 kuadrat. Jadi hasilnya apa? Bisa disederhanakan? Bisa ya. Jadi min 2X, min 3 plus 2X dibagi 2X plus 3 kuadrat. Ini habis. Jadi hasilnya min 3 dibagi 2X plus 3. Oke, dengan kalau bisa diubah menjadi eksplisit yang sederhana ya, cari aja turunannya pakai eksplisit. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari tanpa melewati bentuk eksplisit dulu, untuk mendapatkan dy per dx, maka kita perlu cari dulu turunan dari fx-nya. Caranya gimana? Bentuk y-nya kita anggap sebagai fungsi dari f, sehingga kalau tadi kita punya bentuk aslinya adalah, bentuk awalnya adalah x kuadrat plus 2x kuadrat y plus 3xy sama dengan 0, kita cari turunannya terhadap x. Turunan dari x kuadrat adalah 2x ditambah. Nah, suku yang keduanya kita anggap sebagai UV lagi. Kalau ini U, ini V, ya, maka U aksennya adalah 4X, dan V aksennya adalah Y aksen. Gitu. Jadi turunannya gimana? U aksen V, yaitu 4X kali Y, ditambah U V aksen 4X kuadrat kali Y aksen. Ditambah, sekarang yang ini juga, karena ada bentuk perkalian antara X dan Y, ini kita misalkan lagi pakai UV. Misalnya ini U1 dan yang ini adalah V1. U1 aksennya menjadi 3, V1 aksennya menjadi Y aksen. Gitu ya. Dan turunan dari suku yang ketiga ini adalah U1 aksen, yaitu 3 kali V kali Y, ditambah U3X kali V1 aksen, yaitu Y aksen. Turunan dari 0 apa ya? 0 juga ya. Oke, jadi kita punya bentuknya sekarang 2X ditambah 4XY ditambah 4X kuadrat Y aksen ditambah 3Y ditambah 3X Y aksen sama dengan 0. Nah, kita perlu menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan Y aksen. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang tidak mengandung Y aksen pindahkan ke kanan. Jadi yang di sebelah kiri yang tersisa adalah 4X kuadrat Y aksen ditambah 3X Y aksen. Sama dengan ini pindah ke kanan jadi negatif 2X, negatif 4XY, negatif 3Y. Ya, seperti itu. Selanjutnya apa? Oke, kedua suku ini sama-sama mengandung Y aksen kita keluarkan. Ini jadi 4X kuadrat ditambah 3X. Sama dengan min. Saya buat XY-nya di depan ya, lalu min 2X, min 3Y. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa Y aksennya sama dengan min 4XY kurangi 2X kurangi 3Y dibagi dengan 4X kuadrat ditambah 3X. Itu, ini hasil turunan
dari Y-nya, dy dx. Dengan cara yang sama kita jadinya bisa, karena ini fungsi implisit ya, jadi kita mungkin bisa mencari juga bentuk dx per dy-nya gimana. Kalau mencari dx per dy-nya, berarti turunan x terhadap y, x-nya kita anggap sebagai fungsi dari y, ya kurang lebih sama sih. Cuma nanti fx-nya sama seperti tadi ya. Kan sekarang x-nya dianggap sebagai fungsi dari y. Jadi, masih x ininya. Turunan dari x kuadratnya akan menjadi 2x x aksen. Gitu. Jadi kayak pakai aturan rantai. Ditambah 4x x aksen y ditambah, ada yang bingung nggak? Ditambah 2x kuadrat ditambah 3x aksen y ditambah 3x sama dengan 0. Terus nanti yang mengandung x aksennya dibiarkan di sebelah kiri, yang tidak mengandung x aksen pindah ke kanan, supaya jadi 2x x aksen ditambah 4x x aksen y ditambah 3x aksen y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x. Terus yang mengandung x aksennya kita gunakan sifat distribusi untuk dikeluarkan, sisa di dalamnya 2x ditambah 4xy ditambah 3y. X aksennya jadi 2x kuadrat plus 3x dibagi 2x plus 4xy plus 3x. Seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena kadang-kadang yang namanya fungsi implisit itu memang bentuk eksplisitnya tidak selalu dia berupa fungsi y yang bergantung terhadap x, tapi suka ada yang sebaliknya juga. Sebagai contoh, persamaan lingkaran itu termasuk fungsi implisit ya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ini bentuk implisit. Fungsi bukan. Oke, di sini kita perlu batasi dulu supaya memang menjadi fungsi. Nanti waktu kalkulus berubah banyak mungkin ya, akan dilihat bahwa ini tuh fungsi, cuma yang namanya fungsi parametrik. Gitu. Anyway, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini cara untuk mendapatkan fungsi implisit. Turunan dari fungsi implisit. Ibu Ada yang mau izin ditanya? bertanya. Ya. Yang turunan di per dx, kalau pindah ruas negatif, tapi yang dx per dy kenapa nggak negatif, Ibu? Oh iya, maaf. Saya lupa ini. Terima kasih koreksinya ya. Oke, ini min, ini min, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Bisa diikuti ya yang ini. Nah, kalau ini yang saya pakai sebetulnya pengerjaan yang standar juga sih. Cuma setahu saya, seingat saya, Bu Onoy itu mengajarkan turunan fungsi implisitnya menggunakan turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Sebetulnya nanti turunan parsial akan dibahasnya pada saat kalkulus berubah banyak lagi.
Oke, bagaimana menggunakan turunan parsial? Jadi pada saat kita punya bentuk fxy, kemudian kita ingin mencari dy dx, maka untuk mendapatkan dy dx-nya ini kita cari menggunakan negatif turunan parsial. Do f do x dibagi dengan do f do y. Itu do f do x-nya ini adalah turunan parsial f terhadap x. Do f do y ini turunan parsial f terhadap y. Kenapa dinamakan turunan parsial? Karena kan di sini tadi kita lihat bahwa f-nya ini mengandung dua variabel ya, sebagai fungsi implisit mengandung dua variabel x dan y. Kalau kita mencari turunan parsial f terhadap x, maka bagian y-nya kita anggap sebagai konstanta. Dia dianggap konstanta. Kalau kita maaf ngelik. Aduh, kenapa ini? Nah, tapi untuk mencari turunan parsial f terhadap y, nanti x-nya kita anggap konstanta. Seperti apa cara melakukannya? Misalnya tadi kita punya apa sih? Tadi kita punya fxy-nya. Maaf, manjat dulu ya. X kuadrat plus 2x kuadrat y. X kuadrat ditambah 2x kuadrat y ditambah 3 apa? 3xy sama dengan 0. 3xy sama dengan 0. Nah, tapi kalau kita mau mencari turunan parsial, menggunakan turunan parsial, kita harus pastikan bahwa ruas kanannya berupa konstanta. Jadi, kalau misalkan kita punya seperti yang poin A atau poin B, maka suku X pangkat 3-nya harus pindah ke kiri. Suku X-nya juga pindah ke kiri. Jadi sebelah kanannya harus berupa konstanta. Gimana kalau yang poin E, ini kan sebelah kanannya cuma 12Y aja. Pindahkan aja ke sebelah kiri, berarti nanti sebelah kanannya konstanta 0. Ya. Jadi ini syaratnya kalau mau menggunakan turunan fungsi implisit yang menggunakan turunan parsial. Seperti itu. Gimana caranya? Tadi kita perlu mencari do f do x terlebih dulu. Jadi y-nya kita anggap konstanta. Maksudnya gimana? Mencari turunan x kuadrat standar ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Kemudian ditambah, karena y-nya sebagai konstanta pengali, jadi sekarang kita punya 2 kali y. Kali turunan x kuadrat. Turunan x kuadrat adalah 2x. Lalu ditambah turunan, oke, kita punya sekarang 3xy. Y-nya dianggap sebagai konstanta pengali sama seperti 3. Jadi 3y-nya tetap kalikan turunan x, yaitu 1. Maka do f do x-nya adalah 2x ditambah 4xy ditambah 3y. Selanjutnya, kita juga perlu mencari turunan parsial f terhadap y. Terus gimana? Oke, ini
X kuadrat, suku pertama ini tidak mengandung Y, maka X kuadrat ini kita anggap sebagai konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Untuk suku yang kedua, 2X kuadratnya sebagai konstanta pengali, kalikan turunan Y. Turunan Y-nya adalah 1. Untuk suku ketiga, 3X-nya sebagai konstanta pengali, kalikan turunan Y. 1 lagi. Jadi, turunan parsial F terhadap Y adalah 2X kuadrat ditambah 3X. Nah, terus gimana mendapatkan dy dx-nya? Dy dx-nya tadi kita pakai rumus negatif dari do F do X dibagi do F do Y. Jadi negatif do F do X-nya adalah 2X ditambah 4XY ditambah 3Y dibagi do F do Y-nya 2X kuadrat ditambah 3X. Hasilnya sama nggak dengan yang tadi? Nih ya, cuma kalau ini kan negatifnya langsung dimasukkan ke suku atasnya. Ini kalau kita keluarkan jadi 4XY ditambah 2X ditambah 3Y. 4X kuadrat ditambah 3X. Samalah ya, cuma ini posisi 4XY-nya di tengah, kalau tadi saya kedepankan. Gitu. Mana yang lebih mudah? Kalau sudah pernah belajar turunan parsial, menurut saya lebih mudah yang bawah sih pakai turunan parsial. Tapi masalahnya ya harus, apakah sudah bisa menggunakan turunan parsial? Ya dicoba aja. Dengan cara yang sama, kalau kita mau mencari dx dy, tinggal dibalik ya. Kode dx dx. Tinggal dibalik, maksudnya jadi negatif do F. Ini kayaknya tabletnya agak nge-lag. Do F do Y dibagi dengan do F do X. Karena tadi kita sudah dapat ya, tinggal substitusi aja ya. Itu harusnya hasilnya juga sama. Yang kurang lebih seperti ini yang biasa dipakai oleh Bono ya rasanya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk penggunaan parsial? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Jadi silakan mau menggunakan cara yang mana? Apakah menggunakan turunan parsial seperti ini atau mau menggunakan cara seperti yang tadi dilakukan ya. Jadi turunkan keseluruhannya dengan menganggap Y-nya sebagai fungsi dari X, kemudian dimanipulasi aljabar untuk mendapatkan bentuk Y aksen. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Maple? Apakah bisa minta bantuan Maple? Oh ya, saya lupa turunan tingkat tingginya belum dibahas ya. Bagaimana cara mendapatkan turunan tingkat tinggi dari fungsi parsial, fungsi implisit. Oke, tadi kan kita punya turunannya, Y aksennya adalah, saya ngikutin ini aja, 2X ditambah 4XY ditambah 3Y dibagi dengan 2X kuadrat ditambah 3X. Bagaimana cara kita mendapatkan Y double aksen? Kayaknya supaya lebih mudah, nggak ada bentuk perkalian. Ya, dari sini bisa langsung ya. Y double aksennya gimana berarti? Panjang kayaknya ya. Oke, nggak masalah. Y double aksennya, berarti kita cari turunan ini. Yaitu atasnya, kalau atasnya kita tuliskan sebagai U, bawahnya sebagai V,
U aksennya panjang ya, negatif U aksen V ditambah U V aksen dibagi V kuadrat. Kenapa ada negatif? Negatif ininya tidak saya masukkan ke dalam U. Ya, jadi nanti tinggal ini aja hitungnya. Terus gimana? Oke, U aksennya mari kita turunkan bagian atas. U aksennya turunan dari 2X adalah 2, ditambah turunan dari 4XY. Ini pakai U kali V lagi ya. Turunan dari 4X adalah 4, dikalikan Y, ditambah 4X kali turunan Y. Y aksen. Turunan dari 3Y adalah 3Y aksen. Dan V aksennya adalah 4X ditambah 3. Jadi, U aksen V, U aksennya adalah panjang. Oke, 2 ditambah 4Y ditambah 4X, Y aksen ditambah 3Y aksen, kali V, V-nya adalah 2X kuadrat. Maaf, autosave dulu. 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi. Kok saya kasih tanda tambah ya? UV aksen. U-nya, nggak muat. U-nya 2X tambah 4XY ditambah 3Y dikalikan dengan V aksen, yaitu 4X tambah 3. Dibagi 2X kuadrat tambah 3X kuadrat. Ya, jadi di sini mengandung Y aksen gitu, untuk turunan keduanya. Mau disederhanakan silakan lakukan sendiri ya. Kayaknya panjang nih kalau mau dijabarkan. Tapi ya kurang lebih seperti itu cara untuk mendapatkan turunan kedua dari fungsi implisit. Cari turunan pertamanya dulu, nanti cari lagi turunan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Ya. Ini yang tadi, yang DY per DX pakai cara yang terakhir, kenapa yang bawahnya beda sama yang cara yang pertama? Yang pertama 4X kuadrat tambah 3X. Kalau yang ini 2X kuadrat tambah 3X. Bentar, saya ada yang salah kayaknya. Yang mana? Yang di atas ini 4X kuadrat ya. Bentar, apa saya salah hitung di sini? Mana yang salah hitung ya? Bentar, DY DX. Ibu. Oh iya, ini harusnya 2 ya, bukan 4 ya. Iya betul ya, karena ini kan 2X kuadrat kalikan dengan Y aksen, jadi ini harusnya 2. Oke, terima kasih. Nah, baru saya ngapus apa? Exit. Ini jadi 2, 2, 2, 2. Mana lagi, jadi harus dibetulkan ya ini ya. Ini juga 2. Oke, terima kasih. Jadi yang betul yang mana? Yang bawah ya. Tadi saya salah mencari turunan bentuk perkalian. Ya, memang kalau yang ini jadinya lebih sederhana ya pengerjaannya dibandingkan dengan yang tadi. Ya silakan, kira-kira mana yang akan lebih mudah dan lebih apa nih? Lebih aman saat mengerjakannya.
Ada pertanyaan lagi nggak ya? Tolong koreksi kalau ada saya salah nulis lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau coba lakukan dengan Maple. Nah, seperti biasa, kalau sudah dibuka Maple-nya, kita klik New Worksheet. Kemudian untuk melakukan, untuk mencari turunan fungsi implisit, kita pakai yang namanya implicit diff. Implicit, pakai C ya. Terus diff, F-nya 2. Gitu. Kalau ingin tahu, kita seperti apa cara manggilnya, kita pakai tanda tanya aja. Depannya nanti kita akan langsung melihat help-nya Maple tentang implicit diff. Kalau nggak tahu bentuk fungsinya apa, kita bisa tanda tanya, tapi nanya pakai bahasa Inggrisnya, jangan pakai bahasa Indonesia. Implicit differentiation. Lalu tekan enter, nanti keluar lagi. Wah, keluarnya jadi macam-macam. Silahkan mencari kira-kira yang mana yang akan bisa dipakai. Kayaknya kalau yang atas udah di solve ODE, ini untuk persamaan diferensial biasa, mencari turunannya. Jadi ini tidak kita pakai. Kalau penasaran boleh dibuka-buka ya, ada analisis numerik, bukan itu juga yang akan kita cari. ODE advisor, di solve, ini masih yang tadi. Nah, yang mana? Kayaknya baru munculnya di bawah banget. Oke, untuk mencari, kita balik dulu deh. Ini saya hapus dulu ya. Kenapa nggak mau? Oh, ini. Ya, kalau sebetulnya di Maple ini bukan cuma ngasih tahu cara manggilnya aja sih, tapi ada juga definisinya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan turunan fungsi implisit, bla 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 ya. Tapi pakai bahasa Inggris. Dan ini pakai definisinya yang aturan pakai turunan parsial tadi ya. Fx itu maksudnya do f do x dan fy yang pakai do f do y. Gimana kalau ini untuk fungsi-fungsi bernilai vektor? Jadi ada fungsi f, fungsi g. Nanti mencari turunannya gimana. Ini kalau variabelnya lebih, ini bedanya apa? 2 variabel sama seperti tadi ya. Ini ada langkah-langkahnya juga. Itu kalau mau melihat langkahnya sih kayaknya mendingan di sini aja. Kita bisa ganti-ganti langsung di sini juga. Tuh. Gimana kalau punya 3 variabel, jadi X, Y, Z ini untuk nanti belajar fungsi multivariabel ya, waktu KPB, fungsi perubahan banyak. Inputnya X dan Y, keluarannya nilai Z-nya, seperti ini. Gitu. Kita lihat, yang mau dicoba boleh silakan nanti coba-coba sendiri ya. Mungkin yang kita pakai yang ini nanti implicit differentiation with the variables. Tapi yang untuk yang akan kita pakai sekarang yang implicit diff ini. Kita lihat ada beberapa variasi untuk manggil perintah implicit diff ini. Kita pakai yang paling atas. Jadi kita masukkan bentuk f-nya sebagai fungsi implicit dengan variabel x dan y. Kalau kita mau mencari turunan y terhadap x, maka kita tuliskan y-nya di depan, baru x-nya di belakang. Jadi f, y, x. Ini mencari turunan y terhadap x kalau diketahui fungsi implisitnya f. Tuh. Bagaimana untuk baris yang kedua dan seterusnya? Untuk yang baris kedua, jadi apa ya? Bukan fungsi. Variabel yang mau dicari turunannya itu ditaruh sesudah f-nya. Misalnya ini untuk yang bentuk kedua, ini kan bentuknya f, y, x1 sampai xk. Berarti di sini
F-nya berupa fungsi multivariabel, variabel Y-nya bergantung pada X1 sampai XK, terus kita mau mencari turunan Y-nya terhadap X1, X2 sampai dengan XK. Tuh. Nah ini, ada names of derivative variables, yang ini U1, names of dependent variables, terus Y1, Y2, names of function of dependent variable. Jadi ini yang Y1, kalau ada Y1 sampai YN, ini yang dicari turunannya terhadap ini kalau udah fungsi berubah banyak, Y-nya bergantung pada X1 sampai XK, kemudian ada variabel-variabel lain yang tidak mempengaruhi Y. Nantilah ya belajarnya di KPB. Terus ada F1 sampai Fm, kenapa fungsinya banyak? Ini maksudnya buat fungsi yang bernilai vektor, itu juga nanti akan belajar di KPB. Untuk yang bentuk kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini mungkin nanti kepakainya pada saat udah belajar KPB, yang kita pakai yang atas dulu. Jadi cara manggilnya implisitif, kurung F, Y, X. Tuh. Kalau nge-scroll ke bawah ada penjelasannya panjang lebar. Terus ini ada contohnya juga. Kalau mau coba-coba pakai contoh yang ini boleh. Ini dari sini kita bisa lihat cara manggilnya gimana dan hasil yang didapatkan seperti apa. Ya. Nah, di sini juga diperlihatkan apa yang terjadi kalau salah input misalnya, atau hal-hal apa yang bisa menyebabkan error. Misalnya di sini F-nya ini kan bergantung pada X dan Y, berarti Y-nya merupakan fungsi dari X. Maka yang bisa dituliskan itu kalau kita menghitung implicit diff F, Y kurung X, jadi Y-nya sebagai variabel, sebagai fungsi dengan variabel X, X. Kalau ada yang ngarang, ya jadi ditulisnya seperti ini, F, Y, A, gitu, Y-nya dianggap sebagai variabel A, akan memunculkan pesan error seperti ini. Ini turunan keduanya, FY, XX, keluar seperti ini. Apalagi yang tadi muncul pesan error, nah ini ya, implicit diff F, Z, X, gitu, jadi mencari turunan Z. Padahal di F-nya nggak ada Z-nya, kan cuma variabel X dan Y aja. Gitu. Oke. Namanya kita coba apa? Coba kerjakan ya. Pertama kita definisikan dulu F-nya apa. Jadi kita buat F2 sama dengan kita pakai contoh yang tadi kita sudah kerjakan, yaitu X kuadrat ditambah 2XY. 2XY. Nah, di sini karena tambahnya kelupaan. Di sini ada bentuk XY ya. Ini kan perkalian antara X dan Y, jangan lupa diberikan tanda kali. Jadi X tanda bintang Y. X kali Y gitu ya. Lalu ditambah tadi X-nya kuadrat. Terus ditambah 3X kali Y sama dengan 0. Ini tidak masalah ya kalau kita masukkan tanda sama dengan saat mendefinisikan F-nya. Tapi pastikan bahwa untuk mendefinisikan F-nya kita pakai titik 2 sama dengan. Di sini nggak boleh ada titik 2 sama dengan. Kalau sudah, periksa lagi di depan, kalau antara angka sama X-nya atau angka dengan Y-nya, ini nggak perlu pakai tanda kali. Ya harus pakai tanda kali itu kalau ada variabel kali variabel. Kita tekan Enter, terus kita pakai, misalnya kita mau mencari turunan Y terhadap X, kita pakai implicit if. Ya, nanti kalau salah ketik bisa cek ini muncul. Fungsinya dulu, terus koma, Y, X. Lalu kalau sudah tekan Enter, keluar hasilnya seperti ini. Ya, sama dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bedanya X-nya di sini dikeluarin. Gitu ya. Jadi X, 2X plus 3. Kemudian kita juga bisa mencari turunan Y terhadap
X, dibalik turunan X terhadap Y, dengan menukar posisi X dan Y. Lalu tekan Enter. Hasilnya seperti ini. Sama nggak ya? Yang ini ya, sama ya. Ya. Ini mah daya dx. Dx dayanya saya ngitung nggak sih? Enggak ya. Oh, yang ini. Sama. Ya, sama. Cuma beda posisi ininya aja ya, suku-sukunya. Udah sih gitu aja. Tapi gimana kalau mau mencari turunan kedua? Tadi kita pakai implicit diff f y x x. Tekan enter, hasilnya seperti ini. Tapi ini udah versi yang disederhanakan ya, bukan lagi versi Pabalatak yang tadi saya tuliskan. Panjang. Udah sih mapelnya itu aja. Saya mau nyoba yang tadi yang mana? Implicit dua variabel. Bisa kita ganti, dicoba aja ya. Misalnya, oh nggak bisa, clear all dulu. Nggak mau dong. Nggak bisa, kita coba bisa lihat aja. Ternyata. Ya, ini mah contoh aja berarti. Kita bisa klik-klik doang, tapi nggak bisa diapa-apain ya. Bisakah kita copy paste to clipboard, kemudian pindahkan ke sini? Oh ya, sudah di copy baru bisa kita ganti. Misalnya kita buat X kuadrat kali Y. Dependent variabelnya berarti di sini nggak mau ganti. Oh bisa. Nggak mau. Y. Independent variabelnya apa? X. Terus lalu execute. Stepwise calculation-nya seperti apa? Tinggal kita klik execute. Mau stepwise, klik execute lagi. Oke, gimana nih ya? Ternyata bisa masuk differentiation methods. Kita pakai product. Terus kita pakai power. Kita pakai apa lagi? Chain rule mungkin ya. Nah, diapain ya? Bentar. Constant multiple gitu. Bingung saya juga. Oke, next step aja lah. Nah, apa ini Y rule? Ada di mana? Oke, next step. Oh, udah. Terus. No. Terus. Isolate derivative, execute. Ini execute. Oke, yang ini saya bingung tadi kenapa ada Y rule-nya ya. Nah, saya kan nggak ada di itu. Pusing deh. Oke. Ya, jadi kalau mau melakukan stepwise calculation-nya, pengen melihat langkah-langkah pengerjaannya, kita mesti masuk ke implicit diff-nya dulu, ke help-nya dulu. Terus cari yang tes implicit diff, dua variabel. Copy test to clipboard, jadi di copy keseluruhan langkah ini, di paste,
Dan nanti kita ganti-ganti sendiri ininya ya, yang ada di dalam kotak-kotaknya. Gitu. Tapi kalau tidak perlu melihat langkah-langkahnya, langsung aja pakai implicit diff, masukkan F-nya, pakai implicit diff, FYX untuk mencari turunan parsial pertama, dan FYXX untuk mencari turunan parsial kedua, Y terhadap X. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada, Tidak, Bu. Oke, ya. Seperti apa contoh fungsi implisit yang kalau kita ubah ke dalam eksplisit jadi lebih rumit? Misalnya ini nih, sin XY sama dengan cos Y. Gimana cara kita mendapatkan Y-nya ya? Pakai inverse, mungkin inverse fungsi trigonometri. Jadi XY sama dengan inverse. Maaf, gimana sih? Saya jadi bingung sendiri. Y-nya sama dengan inverse cosinus dari sinus XY. Pusing nggak? Pusing ya? Kalau yang ini yang poin D masih cukup sederhana ya. Saya nggak bisa tulis di sini pula. Oke, atasnya sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya sin XY sama dengan cos Y, berarti Y-nya adalah inverse cosinus dari sin XY. Tapi di sini juga ada Y-nya. Ini kayaknya harus pakai identitas trigonometri. Gimana kalau ada bentuk X kali Y? Ada gitu? Kayaknya nggak ada juga ya. Ini masih mengandung Y-nya. Mungkin yang agak sedikit sederhana. Yang sedikit sederhana yang 4 sin X cos Y sama dengan 3. Ini kan berarti cos Y-nya sama dengan 3/4 sin X. Jadi Y-nya adalah inverse trigonometri, inverse cosinus dari 3 dibagi 4 sin X. Dan ini mungkin untuk mencari turunan inverse cosinusnya agak rumit juga. Nanti turunan inverse trigonometri sepertinya baru dibahas waktu kalkulus integral kalau nggak salah ya. Kalau penasaran bisa cek tabel turunan yang ada di bagian belakang buku teks. Ya, tapi ini jadinya tidak sederhana saat kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Gitu. Ya, jadi untuk nomor 2 ini sebaiknya langsung aja cari turunannya pakai turunan fungsi implisit. Ya, seperti itu. Untuk latihan, silahkan coba nomor berapa? Silahkan coba 1B dan 2D. Ya. Untuk latihannya yang mana? Latihan. Untuk tugas videonya, silahkan coba yang E. Oke? Tidak terlalu banyak ya, mudah-mudahan nggak terlalu memberatkan ini. Karena minggu depan dan minggu depannya lagi waktu UTS, jadi pengumpulannya saya geser aja ya, tidak harus minggu depan selesainya, tapi boleh sampai akhir UTS.
Jadi untuk latihan 7 ya. 1B, 1D. Kok 1B, 1D. 1B, 2D. Untuk video, ini pakai yang 1E. Ini pengumpulannya batasnya akhir UTS tanggal berapa ya? Dua minggu kan ya, mulai minggu depan sampai tanggal 26. Maaf ada nyamuk belakang. Tanggal 30 masih ada UTS, Ibu. Oh iya, sekarang tanggal berapa sih? Oh maaf, sekarang tanggal 17 ya. Sampai tanggal 2. 24. Ya barangkali sambil ngabuburit ya, sambil ngerjain tugas, mengumpulkan tugasnya untuk ngabuburit lumayan. Hari pertama Ramadan ya, kalau nggak salah. Oke, ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada, masih mau bahas soal UTS? Atau nggak usah? Ya, yang diberikan oleh Bu Onoy. Yang mungkin saya bahas, tapi tidak semuanya ya. Yang pertama, tulislah rumus dari pernyataan berikut. Limit erat sekali hubungannya dengan turunan karena hasil limit dari suatu fungsi f(x) merupakan hasil dari turunan fungsi tersebut. Kenapa disuruh mengingat Leibniz? Ini pada dasarnya menuliskan ini aja ya, menuliskan definisi turunan. Itu. Gimana? Limit dari suatu fungsi, hasil dari turunan fungsi. Saya nggak tahu ada yang ngebahas tentang ini. Kalau saya kebayangnya rumus turunan itu sendiri f aksen x ini kan limit ya, limit x menuju x menuju x fc. Bentar, saya jadi bingung sendiri. Limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Tapi kalau ini mah limit dari fx sama dengan hasil turunan dari fungsi. Maksudnya apa? F aksen C gitu. Kayaknya enggak juga ya. Ini tidak selalu benar ya. Kemungkinan sih seperti ini. Menuliskan definisi dari turunan. Tentukan dari limit pakai teorema. Ini jadi limit x menuju 3 dari
fungsinya, ini maksudnya nanti tanda pangkatnya boleh dipindah ke luar, terus nanti atas jadi limit 8x kuadrat plus 1 dibagi limit x pangkat 3 min 9x, terus nanti dipecah lagi. Jadi seperti menghitung nilai limit, tapi pakai tutor limit method gitu ya. Salah nih, saya pindah dulu sih. Jadi misalnya kalau ada bentuk pangkat 3, nanti pangkat 3-nya bisa dikeluarkan gitu pakai yang power, terus nanti pakai jumlah, pakai aturan penjumlahan, aturan perkalian skala, perkalian limit, dan lain-lain. Dengan cara memfaktorkan ya, apakah betul sama dengan 3? Ini maksudnya difaktorkan dulu, terus dibagi dengan faktor yang sama di atas dan di bawahnya ya, karena kalau disubstitusikan langsung harusnya jadi 0/0 gitu. Kayaknya enggak juga ya. Nggak tahu saya. Silahkan dicoba aja. Jika fungsi Y sama dengan 3, pangkat 2X dikalikan cos 2X min 3, tunjukkan bahwa D kuadrat Y dibagi DX, turunan kedua Y dikurangi 4 kali turunan pertama Y ditambah 8Y sama dengan 0. Ya, ini mah mencari turunan pertama, cari dulu Y aksennya, cari dulu Y double aksennya, terus substitusikan ke dalam persamaan ini. Nanti betul hasilnya akan menjadi 0. Hati-hati saat mencari turunan kedua, saat mencari turunan pertamanya juga mungkin ya, karena ini pakai aturan rantai. Turunan pangkat 2X pakai aturan rantai, turunan cos 2X min 3 juga pakai aturan rantai. Jadi nanti saat turunan keduanya akan ada lebih banyak konstanta yang dikalikan. Tuh. Yang ini tadi sudah belajar ya bagaimana mencari turunan fungsi implisit dy dx-nya. Boleh pakai parsial atau pakai apa kita anggap y-nya sebagai fungsi dari x. Gitu, mungkin ada pertanyaan. Ini kalau ada yang perlu nanti saya bisa share juga ya di grup, atau udah pada dapat juga dari bank soal himpunan mungkin. Perlu nggak? Perlu, Ibu. Oke, ya nanti saya share aja kalau gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya serahkan kepada para aslab. Hostnya saya pindahkan ke siapa? Ke Ali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa bahas-bahas soal dulu dengan para aslab, dibuat breakout room saja ya. Kalau ada materi tertentu mungkin yang ingin lebih diperdalam, khususnya untuk persiapan UTS. Mau bahas yang tadi lebih lanjut boleh, mau mencoba mengerjakan latihan dan tugas videonya juga boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit terlebih dulu ya. Semoga UTS-nya lancar semua. Oke, sampai bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, 3 minggu yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar duluan ya.